Anda sudah menjadi master bijak bumi akhir di usia muda. Mengapa kamu tidak bisa melewati ujian? Anda harus percaya pada diri sendiri, belum lagi, bakat lain di Yunzhou bisa berpartisipasi. Mengapa Anda tidak bisa berpartisipasi? Mungkinkah orang-orang di Paviliun Chendi lebih buruk daripada Tianjiao top lainnya di Yunzhou? Selanjutnya, kali ini dalam penilaian seni bela diri Tianzuo, kompetisinya bukan untuk kekuatan tempur, tetapi untuk penilaian bakat seni bela diri, kekuatan jiwa, dan keterampilan bertarung. Jika kalian berdua percaya padaku, aku bisa menjamin bahwa selama kalian bekerja keras, bukan pertanyaan bisa atau tidak, tapi pertanyaan di mana harus bergabung. Ucap Qin Chen menatap keduanya dengan mata terik. Ao Qingling dan Qin Tingting hanya merasa bahwa wajah mereka memerah, hati mereka mendidih, dan kepercayaan diri mereka melonjak. Ao Qingling dan Qin Tingting langsung memutuskan bahwa mereka harus lulus penilaian. Setelah 4 hari kemudian, Paviliun Chendi segera didirikan di Yunzhou dan berita itu segera menyebar. Paviliun Chendi sebenarnya adalah kekuatan tertinggi yang telah memerintah 4 kota besar Yunzhou, termasuk kota Changshuan, kota Tianyue, kota bahasa kuno, dan kota Fengyun, serta kekuatan top Yunzhou lainnya. Yang lebih mengejutkan orang-orang adalah bahwa Master Paviliun Chendi ini tampaknya merupakan seorang pemuda yang sangat misterius yang kultivasinya dikatakan sangat luar biasa. Di lain sisi saat ini, apa yang kamu bicarakan, bahwa Paviliun Chendi membuka toko di Yunzhou, tepat di pusat Yunzhou. Ucap seorang wanita muda dengan suara dingin Said. Ya, Wan Sui, kami sudah menanyakannya. Paviliun Chendi ini terkait dengan keluarga Ao di kota Changshuan tempat leluhur dan yang lainnya pergi, dan bahkan didirikan oleh keluarga Ao. Orang yang menyampaikan pesan itu matanya dingin, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Keluarga Ao ini sangat berani untuk membunuh leluhurku, dan bahkan berani membuka toko di Yunzhou, tepat ketika keluarga api jiwaku sedang dalam keadaan kacau. Ucap gadis itu berkata dengan marah, wajahnya yang cantik penuh dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya ingin membunuh. Wanita ini adalah pemimpin keluarga api jiwa saat ini, Li Wanshui. Setelah kejatuhan Li Luo, keluarga api jiwa terfragmentasi, dan hanya ada 2 atau 3 tokoh inti yang tersisa. Setelah Li Wanshui mengetahui situasinya, dia dengan tegas mengontrak kekuatannya, dan membawa banyak industri keluarga Li ke dalam keluarga Yun di prefektur Yunzhou. Jika tidak, keluarga api jiwa pasti akan dianeksasi oleh pasukan top lainnya di Yunzhou. Tetapi meskipun Li Wanshui bergabung dengan keluarga Yun dan menerima perlindungan dari keluarga Yun tidak pernah menyebutkan kontrak pernikahan antara Li Wanshui dan Yun Mengze di awal. Ini membuat keluarga api jiwa merasa tidak nyaman. Nona secerdas Li Wanshui, sebenarnya tahu rencana keluarga Yun sejak lama. Tanpa leluhur Li Luo, keluarga Li, yang telah kehilangan banyak orang kuat, tidak lagi memenuhi syarat untuk membahas pernikahan dengan keluarga Yun. Oleh karena itu, dia telah menahan keluarga Li, dan suatu hari, semua properti keluarga Li akan jatuh ke tangan keluarga Yun. Adapun Li Wanshui, palingan hanya bisa menjadi selir. Dan semua ini disebabkan oleh Paviliun Chendi. Wanshui, apakah kamu akan mencari Paviliun Chendi? Jangan lakukan hal bodoh. Ucap sesosok menghentikan Li Wanshui, yang merupakan satu-satunya sage bumi tak tertandingi yang tersisa di keluarga Li. Pamannya selamat karena dia tinggal di Yunzhou. Dia dengan cemas berkata, Wanshui, Paviliun Chendi itu bahkan dapat membunuh leluhur, jika kamu menerobos masuk. Tentu mereka bukan lawanmu. Namun, Anda adalah satu-satunya harapan keluarga Li kami sekarang. Saya harap tidak akan ada lagi kecelakaan. Bahkan jika Anda ingin membalas dendam, kita harus melalui Tuan. Ucap pria itu. Paman, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Saya akan pergi ke Yun Mengze sekarang dan membiarkan Mengze maju untuk saya. Ketika suara Li Wanshui jatuh, dia menghilang. Li Wanshui memasuki rumah utama kepala negara,
dan semua orang di rumah utama juga telah terbiasa dengan keberadaannya. Dia telah tinggal di sini untuk sementara waktu, dan orang-orang di rumah utama mengenalinya dan memberi hormat padanya secara diam-diam. Ini adalah nona keluarga api jiwa yang telah membuat kontrak pernikahan dengan Tuan Zouzi. Dia memiliki penampilan yang bagus dan dikatakan sangat berbakat, tetapi dia memasang wajah buruk sepanjang hari. Saya mendengar bahwa leluhur keluarga api jiwa semuanya dimusnahkan. Dia dipaksa untuk bergabung dengan rumah kepala negara kita. Bisakah kamu tidak memasang wajah buruk? Dia sebenarnya pantas mati. Bisik semua pelayan wanita. Menurutmu siapa yang pantas mati? Ucap Li Wanshui menamparkan wanita itu. Li Wanshui, mengapa kamu memiliki temperamen yang begitu besar? Ucap Yun Mengze, yang juga berada di sekitarnya, dan juga beberapa tokoh Tianjiao di Yunzhou. Li Wanshui berkata, Mengze, para wanita ini berkata bahwa kakekku pantas mati. Apakah dia tidak pantas dihukum? Ucap Li Wanshui berkata dengan suara dingin. Apakah ada hal seperti itu? Jawab Yun Mengze memindai beberapa wanita. Semua wanita ini akhirnya berlutut meminta maaf. Beberapa orang Tianjiao lainnya tertawa. Apakah ini Nona Li Wanshui dari keluarga api jiwa? Dia memang tercantum di Yunzhou. Sangat disayangkan mendengar bahwa keluarga api jiwa dihancurkan belum lama ini. Ini benar-benar disesalkan. Ya, gadis yang baik, tetapi menjadi tunawisma. Dia hanya bisa tinggal di rumah bangsawan negara bagian. Dia sungguh memiliki kulit yang tebal. Ucap kedua Tianjiao wanita itu tertawa ringan dan memandang Li Wanshui dengan menghina, dan sedikit agak provokatif. Li Wanshui berkata, Mengze, Paviliun Cendi telah muncul di Yunzhou, kamu harus bertindak untukku. Apa? Paviliun Cendi itu sangat arogan, jangan khawatir, Nona gadis salju, Tuan Zhou pasti akan membantumu. Ucap seorang Tianjiao di samping. Wanshui, aku sudah tahu tentang Paviliun Cendi, dan aku bahkan telah menyampaikannya ke ayahku. Jawab Yun Mengze melangkah maju, memeluk Li Wanshui, menundukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi ayahku berkata, sekarang adalah saat yang penting. Jadi mereka tidak boleh membuat masalah, dan toko Paviliun Cendi masih bagian gedung Wangu. Ayah saya melarang keras saya untuk pergi keluar. Hari-hari ini, dia hanya mengizinkan saya untuk berlatih dengan baik dan mempersiapkan diri untuk penilaian Tianzuo dalam beberapa hari lagi. Jadi, apakah kamu tidak akan membantuku? Ucap Li Wanshui berkata dengan marah. Wanshui, bukannya aku tidak akan membantumu, tapi tunggu beberapa hari lagi, jangan khawatir, ketika aku lulus ujian Tiangong, aku pasti akan mencari keadilan untukmu, aku janji. Ucap Yun Mengze memeluk Li Wanshui menghibur. Baiklah, aku akan menunggu. Ucap Li Wanshui menggigit bibirnya dan berbalik untuk pergi. Yun Mengze menggelengkan kepalanya, berbalik dan memasuki ruangan. Secara alami, Qin Chen tidak akan memperhatikan ini. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari penilaian seniman bela diri Tiangong. Penilaian hari ini dibagi menjadi dua sesi, penilaian bakat seniman bela diri Tianzuo terlebih dahulu dan penilaian refiner kemudian. Qin Chen juga membawa Qin Tingting dan Ao Qingling ke pusat prefektur. Dia berdiri di sini dengan tenang, merasakan semua nafas surga. Dan di antara kerumunan yang ramai, Qin Chen merasa sangat tenang di dalam hatinya. Banyak napas, seperti air pasang, dia hampir bisa memahami mentalitas setiap prajurit yang hadir. Apakah itu Li Wanshui? Dia memang memiliki beberapa bakat. Gumam Qin Chen meliriknya tanpa memperhatikan. Dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa di antara kerumunan, masih ada banyak jenius seperti ini. Mereka semua adalah talenta terbaik dengan aura luar biasa, semuanya adalah sage bumi akhir tahap awal. Bahkan ada orang sage bumi puncak. Pada saat ini, di atas tangga di langit, napas yang mengerikan tiba-tiba berlalu. Qin Chen mendongak. Dia melihat sebuah pagoda menjulang tinggi, berdiri di atas tangga.
Ini adalah pagoda 9 lantai. Pagoda 9 lantai, apakah ini penilaian seniman bela diri Tianzuo? Mata Qin Chen melintas, pagoda ini muncul, jelas bukan tanpa tujuan. Jelas, pagoda ini secara khusus digunakan untuk mengevaluasi praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Semuanya, penilaian Tiangong sangat sederhana. Anda semua telah melihat pagoda di depan Anda. Siapapun dapat lulus ujian selama mereka bisa naik sebanyak 3 lantai. Mereka dapat menjadi anggota dari Tiangong. Semakin tinggi pendakian, semakin baik nilainya. Dan dapat menerima kualifikasi dan bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Tiangong.